Izin ya Prof, sambil menunggu peserta webinar agak banyak dulu, baru nanti akan dimulai sesi paparan materinya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Yang terhormat Profesor Dr. Sri Winarsi, SHMH, selaku Sekretaris Badan Pengawas Internal dan sekaligus pemateri kita pada pagi hari ini. Matur, matur nuwun atas rawuhnya nggih, Prof. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Paula Eka dari Sekretariat Universitas Airlangga yang akan memandu jalannya acara webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang telah menyempatkan waktu dan menyempatkan hadir dalam acara webinar kelompok kami. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi hari ini kita semua dapat hadir dalam acara webinar bersama lawan gratifikasi mewujudkan kampus berintegritas dan berkelas. Perlu diketahui Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya bahwa webinar ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh kelompok 10 RTL Diklat Pradugas Calon Pegawai Tetap Universitas Airlangga Angkatan 10. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, untuk ini kami dan panitia juga menyediakan virtual background yang dapat diakses pada room chat. Nanti silahkan bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang belum menggunakan virtual background-nya, mohon izin untuk dilihat di room chat, itu ada link untuk pemasangan virtual background. Terima kasih. Dan di webinar ini nantinya akan ada voucher e-money bagi yang aktif dan beruntung. Nanti kami dari panitia juga akan menghubungi peserta webinar bagi yang menang. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sebelum memasuki acara pada pagi hari ini, kami dari panitia juga telah menyediakan pretest. Tidak jauh-jauh materinya, yakni seputar gratifikasi tentunya. Mohon izin dan mohon berkenan juga untuk mengisi bagi semua peserta yang ada di webinar pada pagi hari ini. Untuk link pretest bisa diakses di kolom room chat. Terima kasih. Dan untuk sesi pekerjaan pretest ini, kami berikan waktu kurang lebih 10 menit karena pertanyaannya tidak susah-susah. Untuk QR pretest juga dapat diakses apabila kesulitan dalam mengakses di room chat, bisa langsung di-scan. Nah, ini untuk QR pretest. Monggo untuk bisa diisi bagi peserta webinar. Kami dari panitia menunggu sampai pretest diisi, nggih.
Bagaimana? Sudah selesai semua untuk pretestnya? Udah Mbak, Oh, oke. Ada yang sudah. Soalnya nggak susah-susah ya, jadi nggak perlu browsing. Baiklah, Bapak Ibu hadirin rekan-rekan sambil menunggu yang belum pretest, sambil jalan, kita akan sebelum memasuki acara inti, marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Airlangga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi
Baik, izin mengingatkan juga untuk peserta webinar, mohon izin untuk mengisi presensi. Presensi dapat diakses di room chat ya. Kami dari panitia juga menyediakan link presensi pada webinar pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan hadirin yang kami hormati, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada pagi hari ini, yakni Profesor Dr. Sri Winarsi, SH.MH. Beliau kelahiran Mojokerto, 3 Juni 1968. Beliau menempuh pendidikan sarjana S1 Ilmu Hukum Universitas Airlangga, dilanjutkan dengan Magister Hukum Ilmu Hukum Universitas Airlangga, dan beliau juga menempuh Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga, Surabaya. Untuk saat ini, beliau menjabat sebagai guru besar atau profesor pada Fakultas Hukum. Dan acara selanjutnya, mari kita bersama-sama saksikan paparan materi dari narasumber kepada yang terhormat Profesor Dr. Sri Winarsi SH.MH. Kami persilakan. Monggo, Prof. Ya, terima kasih Mbak Paula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi dan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan ini saya akan share dulu ya sebentar. Sudah kelihatan? Sampun, kelihatan, Ya, Prof. ya terima kasih. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya berterima kasih diberi kepercayaan untuk memberikan materi di dalam kelompok RTL ya pada Diklat Pratugas Calon Tenaga Kependidikan Tetap Untas Erlangga angkatan 10 ya tahun 2025. Dan tema yang diberikan ke saya adalah berkaitan dengan bersama lawan gratifikasi mewujudkan kampus berintegritas dan berkelas. Ini judul yang sangat menarik bagi kita semua dan ini merupakan suatu hal yang harus memang tekad ini harus betul-betul kita kobarkan, harus selalu kita gaungkan berkaitan dengan masalah kita harus melawan gratifikasi. Itu yang sangat penting dan dalam membicarakan melawan gratifikasi untuk mewujudkan kampus berintegritas dan berkelas, tidak lepas ya, mau tidak mau kita harus memahami dasar hukumnya. Ini yang sangat penting. Dan sebenarnya dasar hukumnya ini kalau kita lihat tidak hanya tiga dasar hukum ini sebenarnya. Kalau kita mempelajari dasar hukum ini, kalau orang hukum, dasar hukum itu berkaitan dengan masalah legalitas. Legalitas itu berkaitan dengan masalah, kalau bahasa Belandanya dikenal dengan istilahnya rechtmatigheid van bestuur. Dan kalau dalam konsep Inggris dikenal dengan konsep ultra vires. Dasar hukum itu membicarakan masalah keabsahan. Jadi tindakan kita harus disesuaikan dengan dasar hukum. Yang kita lihat adalah secara tertinggi sebenarnya kita melihat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, ternyata 31 tahun 99 itu diperbarui di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Itu mengenai perubahan 31 tahun 99. Kalau bicara perubahan berarti peraturan sebelumnya itu masih berlaku, hanya ada perubahan pasal-pasalnya saja. Oleh karena itu kalau secara hukum kedua aturan itu harus dicantumkan 3199 dan 2001 itu harus kita seperti itu. Itu aturan tertinggi kita. Kemudian di dalam kajian karena kita ada di Universitas Erlangga, mau tidak mau di Universitas Erlangga juga harus ada pengaturan masalah gratifikasi, yaitu Peraturan Rektor Universitas Erlangga Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Universitas Erlangga. Ini yang fokus dalam membicarakan gratifikasi. Sebenarnya aturan lainnya juga banyak.
Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi itu sebenarnya nanti itu bicara gratifikasi itu rumpunnya hampir sama dengan bicara masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebenarnya seperti itu. Dan dasar hukum ini yang menjadi pijakan kita. Jadi apapun kita harus melakukan sesuatu itu harus ada dasar hukumnya. Oleh karena itu saya mengulangi kembali, dasar hukum itu bicara masalah legalitas, bicara masalah rechmatohit van bestur, bicara dalam konsep Inggris dengan ultra vires, kalau dalam bicara sehari-hari kita itu bicara masalah keabsahan. Itu harus dipahami seperti itu. Selanjutnya kalau kita lihat, ini bicara masalah gratifikasi tidak bisa lepas dari ketentuan pasal-pasalnya. Jadi pasal-pasalnya mana yang menunjukkan bahwa sebenarnya gratifikasi itu boleh atau tidak. Itu harus memahami betul pasal-pasal yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di situ dikatakan, ada norma yang mengatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. Itu harus ada seperti itu di dalam pasal 12B itu. Berarti harus dipahami sebenarnya kalau ada pemberian gratifikasi itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai suap kalau itu berkaitan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban yang harus kita lakukan. Berarti ini harus dipahami. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kedinasan, berkaitan dengan masalah tupoksi, kita diberi sesuatu, itu sebenarnya sama dengan pemberian suap. Itu ada dalam ketentuan pasal 12B Undang-Undang 30 tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021. Di situ sangat jelas diatur. Jadi kalau orang hukum administrasi, mohon maaf saya karena dari hukum administrasi. Jadi kalau ada pengaturan seperti ini dikenal dengan norma terikat. Norma terikat itu sama dengan kalau bahasa Belandanya dikenal dengan gebonden bevoegdheid. Wewenang terikat itu artinya apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus diperhatikan. Dan ini kalau dilanggar pasti ada sanksinya. Ketentuan pasal 12B itu sudah seperti itu sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya dari pasal 12B Undang-Undang 3099 Junto Undang-Undang 20 tahun 2001 itu kita harus melihat penjelasannya. Jadi kalau membaca pasal itu tidak hanya pasal saja, tapi harus dilihat bagaimana sih penjelasan dari pasal itu. Ternyata di situ dikatakan dalam penjelasannya ya, yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Nah, itu seperti itu penjelasannya. Nah, ini sebenarnya ini ketentuan dalam undang-undang kita. Nah, kita satu sisi kita itu ada di ranahnya dunia pendidikan. Kita ada di dalam lembaga yang namanya Universitas Erlangga, kan begitu. Berarti mau tidak mau, peraturan yang diatur dalam undang-undang itu ditindaklanjuti di dalam peraturan rektor. Kalau kita lihat, peraturan rektor nomor 8 tahun 2020 yang mengatur tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Universitas Erlangga. Teman-teman harus memahami bahwa Universitas Erlangga itu sebagai lembaga pendidikan tinggi
kan. Salah satu misinya adalah mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat internasional. Kalau kita lihat seperti itu. Berarti apa? Tata kelola perguruan tinggi harus mencerminkan sebuah tata kelola yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan inilah akhirnya apa? Diaturlah Peraturan Rektor Universitas Erlangga nomor 8 tahun 2020 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Universitas Erlangga. Ketentuan yang ada dalam undang-undang tadi kemudian diambil alih di dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Peraturan Rektor UNER nomor 8 tahun 2020 yang menyatakan bahwa gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Sebenarnya sama dengan pengaturan yang ada di dalam undang-undang mengenai tindakan pidana korupsi itu kalau kita lihat. Kemudian coba kita lihat lagi secara normatifnya yang diatur di dalam ketentuan pasal 1 angka 4 Peraturan Rektor UNER nomor 8 tahun 2020 yang menyatakan gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut. Nah, sebenarnya secara tersurat, secara gebonden bevoegdnya, wewenang terikatnya itu sudah diatur di dalam norma yang saya sampaikan dalam PPT ini. Selanjutnya kalau kita lihat, ini kita harus tahu dasar hukumnya, karena kita bicara masalah gratifikasi, boleh atau tidak, ya harus tahu dasar hukumnya. Karena legalitas itu sangat menentukan. Kalau itu tidak diatur, nanti menjadi masalah, malah seperti itu. Nah ini, selanjutnya, kalau kita lihat, boleh enggak masalah gratifikasi itu? Tadi saya sudah mengatakan bahwa gratifikasi itu istilahnya kalau berkaitan dengan masalah kedinasan kita, masalah tupoksi kita, itu ada dianggap sebagai pemberian suap. Sebenarnya seperti itu. Berarti otomatis pemberian suap itu boleh tidak? Ya kita lihat ya tidak boleh, sebenarnya seperti itu. Dan itu kalau kita lihat ya, itu berkaitan dengan apa? Itu berkaitan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Oleh karena itu di dalam ketentuan pasal 12B itu ada sanksinya. Sanksinya itu tidak ringan-ringan loh ya. Sanksinya itu sangat jelas. Di sini adalah sanksi pidana Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Kalau sanksi pidana itu lebih berat daripada sanksi administrasi. Sanksi pidana itu membuat orang kapok, membuat supaya jerah. Dan istilahnya efeknya itu sangat dalam daripada sanksi administrasi. Kalau sanksi administrasi itu lebih memperbaiki pada keadaan semula. Tapi ini kalau kita lihat tidak kaleng-kaleng peraturan kita itu. Dia tidak langsung administrasi, tapi pidananya lebih kena. Kalau kita lihat ada sekitar 10 juta atau lebih membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang kurang 10 juta pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Nah, ini harus ada pembuktian. Itu ada pembuktian terbalik dan satunya itu pembuktian dari yang melakukan berdasarkan pengakuan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat ketentuan pasal 12B itu bicara masalah sanksi pidananya jika itu jelas-jelas ada gratifikasi yang merupakan itu adalah suatu pemberian suap karena berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai tupoksi atau kedinasannya. Itu seperti itu dalam ketentuan pasal 12B. Sedangkan pasal 12C itu kalau kita lihat ya, ini diatur bahwa
ketentuan-ketentuan yang sebenarnya kebalikan dari pasal 12B. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa membaca lebih jelas karena sanksi di peraturan Rektor Untas Erlangga itu mengikuti peraturan yang ada di dalam undang-undang. Jadi harus hati-hati betul-betul. Jangan sampai kita itu menerima gratifikasi tapi kita menganggap biasa saja. Kalau ada yang melaporkan dan terbukti, itu bisa terkena adanya sanksi pidana. Seperti itu. Oleh karena itu, teman-teman semua, untuk mengatasi hal seperti itu, akhirnya di Universitas Erlangga, berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Erlangga nomor 8 tahun 2020, itu dibentuk unit pengendali gratifikasi. Kalau kita lihat kan, ada unit pengendali gratifikasi itu berdasarkan peraturan rektor tersebut ditindaklanjuti dengan ada surat keputusan rektor Universitas Erlangga nomor 1823 tahun 2018. Ya, kalau kita lihat tentang Badan Pengawas Internal sebagai unit pengendali gratifikasi di lingkungan Universitas Erlangga. Dan kemudian diperbarui dengan surat keputusan rektor nomor, kalau kita lihat, nomor 36 tahun 2020 tentang pembentukan tim unit pengendali gratifikasi di lingkungan Universitas Erlangga. Jadi ini nggak main-main lagi, sudah ada unit pengendali gratifikasi. Jadi hati-hati, jangan sampai kemudian kita menerima barang, menerima uang berkaitan dengan masalah kedinasan kita, ya misalnya saya sebagai dosen, ya kemudian saya melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa saya. Ternyata mahasiswa tersebut ada maunya terhadap kita memberikan sesuatu meskipun halnya itu sepele, misalnya kue dan lain sebagainya. Hal ini sebenarnya bisa dimasukkan sebagai gratifikasi. Hati-hati, ya. Dan ini harus betul-betul dipahami betul bahwa hal seperti itu, Bu, itu kan sebagai tanda terima kasih. Nah, ini harus di pembuktian, ya. Apakah istilahnya ini diberikan pada waktu setelah ujian atau sudah selesai tenggang waktunya lama, dan istilahnya apakah ini ada konflik kepentingan dia pada waktu diuji supaya dia lulus. Nah, itu harus ada pemeriksaan, harus ada istilahnya pembuktian bahwa yang diberikan oleh mahasiswa tersebut bukan masuknya ranah gratifikasi. Jadi ini harus dipahami juga, untuk menentukan apakah itu gratifikasi atau tidak, itu juga harus melalui proses pembuktian. Kita tidak bisa kemudian langsung istilahnya dijudge bahwa oh orang ini kena gratifikasi, oh ini kita laporkan. Nggak boleh seperti itu. Meskipun dilaporkan, harus melalui prosedur proses pemeriksaan. Ya, apa betul itu merupakan gratifikasi atau tidak? Nah, ini harus dipahami. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam hal ini, tugas ya dari unit pengendali gratifikasi itu adalah apa? Pertama, menerima laporan penerimaan gratifikasi yang dilaporkan oleh dosen dan pegawai di lingkungan UNER. Kemudian kedua, melakukan pemilihan kategori gratifikasi dan menyampaikan laporan gratifikasi kepada pihak yang berwenang. Kemudian yang ketiga, menentukan penyaluran penerimaan gratifikasi berupa barang yang mudah rusak atau busuk atau daluarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya. Kemudian, menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima gratifikasi dan menitipkannya kepada BPI untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang dituju sesuai ketentuan. Kemudian melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman gratifikasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan UNER. Kemudian mengadministrasi dan mengarsipkan kegiatan tim pengendali gratifikasi, kemudian melaporkan kegiatan unit pengendali gratifikasi kepada rektor secara periodik, dan tugas-tugas lain berkaitan dengan pengendalian gratifikasi yang ditugaskan pimpinan UNER. Jadi harus dipahami, secara tertulis sebenarnya gratifikasi itu harus melalui proses. Jadi seseorang atau istilahnya kelompok orang
itu menerima gratifikasi, apakah gratifikasi itu berlawanan dengan hukum atau tidak, harus melalui proses yang untuk menetapkan apakah itu betul-betul gratifikasi atau tidak. Oleh karena itu, harus melalui proses yang ditentukan di dalam peraturan rektor UNER maupun dengan surat putusan rektor UNER nomor tahun 2018 yang sudah diperbarui dengan nomor 8 tahun 2020 tersebut. Ini harus dipahami seperti itu. Proses itu harus dilakukan. Dan Bu, siapa Bu pengendali tertinggi di Universitas Erlangga? Jika ada gratifikasi, tim unit pengendalian gratifikasi itu pada siapanya? Harus dipahami dalam hal ini adalah Rektor Universitas Erlangga. Rektor Universitas Erlangga di tingkat universitas itu dibantu oleh beberapa komponen, yaitu Warek SD dan tim dari BPI dan unit terkait. Sedangkan kalau yang di fakultas itu adalah wakil dekan bidang 2 dan KTU dan unit lainnya yang terkait. Lah Bu, tugasnya mereka apa? Tugas mereka itu harus menerima pengaduan terhadap ada tidaknya gratifikasi. Kemudian kalau fakultas seperti itu sudah dilakukan, mereka kemudian menindaklanjuti ke universitas. Ke universitas ada unit ya pengendali di universitas. Kemudian dari mereka itu lapor terakhirnya kepada rektor. Jadi rektor itu merupakan penggagas tertingginya. Dan ini kalau kita lihat ini merupakan atribusi. Kalau kita lihat, kalau hukum administrasi itu kewenangannya itu ada di Pak Rektor. Kemudian Pak Rektor memandatkan, melimpahkan kewenangannya kepada unit yang ada di universitas dan yang ada di fakultas. Dalam hal ini harus dipahami, berarti apa? Tanggung jawab, tanggung gugatnya jika terjadi memang ada gratifikasi dan itu memang ada kesalahan. Siapa yang memberikan sanksi seperti itu? Ya otomatis kalau di tingkat universitas yang memberikan sanksi itu adalah rektor. Boleh tidak Bu, rektor itu nanti atas namanya itu bukan Pak Rektor, tapi Warek SD. Boleh, tapi atas nama, mandat. Tetap tanggung jawab, tanggung gugat jika ada kesalahan, pemberian sanksi itu yang bertanggung jawab adalah rektor. Jadi misalnya apa? Ada istilahnya yang merasa didaku itu gratifikasinya berlawanan dengan hukum, dia diberikan sanksi dan dia tidak terima dengan sanksi itu, dia istilahnya bisa mempermasalahkan kepada siapa pejabat ini. Pejabatnya adalah pada rektor. Karena rektor itu adalah kewenangannya tertinggi di rektor. Tapi kemudian kalau Pak Rektor itu melimpahkan, Bu. Melimpahkan itu secara mandat. Melimpahkan mandatnya nanti saya jelaskan satu persatu. Ya ini saya lihatkan bahwa sebenarnya gratifikasi itu boleh tidak ya kalau berlawanan dengan kepentingan dinas dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman harus melihat di dalam aturan ya. Ini kalau kita lihat dari aturannya Undang-Undang 2899 ya kan. Kemudian apa saja? Kemudian Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 ya. Ternyata di itu dikatakan bahwa wajib melaporkan terhadap gratifikasi itu adalah salah satunya adalah pegawai negeri. Pegawai negeri itu ternyata juga pegawai pada perguruan tinggi. Jadi bukan PNS saja sebenarnya. Pegawai tetap, pegawai tidak tetap yang ada di Universitas Erlangga juga harus melaporkan kepada unit pengendali gratifikasi jika dia menerima gratifikasi. Ini harus dipahami seperti itu. Nah, kalau kita melihat apa sih sebenarnya? Apakah hal ini memang harus diatur? Kembali lagi, hal seperti ini kaitannya itu karena kita sebagai pelayanan publik.
Karena kita itu sebagai pegawai, baik itu pegawai negeri, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, yang ada di Universitas Erlangga, tujuannya itu adalah melayani. Jadi kalau dalam melayani, fungsi melayani, jangan sampai kemudian dalam melayani itu kita ada pamrihnya. Pamrihnya itu dengan cara apa? Kita meminta pemberian seseorang untuk namanya itu kita kategorikan sebagai gratifikasi. Karena kalau itu terjadi, teman-teman, kalau dari aspek hukum administrasi saya yang saya pelajari, itu bertentangan dengan tiga pendekatan ini. Jadi ada pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan, kemudian yang kedua pendekatan hak asasi manusia, dan yang ketiga itu adalah pendekatan fungsionaris. Jadi kalau kita sebagai, mohon maaf ya, kita kan mempunyai fungsi pelayanan, fungsi melayani dalam rangka pelaksanaan istilahnya pengelolaan Universitas Erlangga, ya. Berarti apa? Mau tidak mau teman-teman tuh harus memahami tiga hal ini. Jika tiga hal ini dipahami, insya Allah pemberian apapun itu tidak akan kita terima. Pemberian dalam arti yang melawan hukum. Itu seperti itu. Nah, yang pertama, keterkaitannya dengan apa boleh gratifikasi berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan. Sekali lagi, kalau bicara pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan dikaitkan dengan gratifikasi, mohon maaf ya, ada ya. Ada. Ini. Jadi saya tadi sudah mengatakan, pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan apapun, tidak hanya masalah gratifikasi ya teman-teman. Urusan apapun yang teman-teman kerjakan, itu harus paham dasar hukumnya. Dasar hukum itu artinya apa? Aturan tertulisnya. Aturan tertulisnya itu mengatur bagaimana, itu harus memahami. Jadi tadi kalau saya mengatakan, Bu, gratifikasi itu boleh enggak ya Bu? Ya baca aturannya, begitu. Karena bicara masalah boleh atau tidak, dalam aspek hukum itu harus paham hukum tertulisnya. Oleh karena itu kita kalau bicara masalah aturannya itu diatur di mana, itu masuk pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan. Jadi ini dikenal dengan konsep ultra vires, tadi saya sudah mengatakan. Sedangkan kalau di hukum administrasi Belanda dikenal dengan istilahnya itu rechtmatigheid van bestuur. Nah, kalau kita tahu dasar hukumnya, itu nanti memahami apa, Bu? Tahu wewenangnya, prosedurnya, dan substansinya. Jadi misalnya begini, Bu, boleh contoh salah satu contoh begini, bicara gratifikasi. Berarti mau tidak mau paham peraturan rektor Universitas Erlangga. Itu harus paham karena kita ada di lingkungan Universitas Erlangga. Dan harus dipahami peraturan rektor Universitas Erlangga nomor 8 tahun 2020 substansinya, wewenangnya, prosedurnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berarti tidak boleh bertentangan dengan tadi yang saya sebutkan. Undang-Undang nomor 2899, Undang-Undang nomor berapa tadi mengenai 20 tahun 2021, ya, kemudian Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 itu nggak boleh. Umpamanya peraturan rektor ini ya mengatur sangat bertentangan dengan peraturan di atasnya, peraturan rektor itu nanti batal demi hukum. Dianggap nggak berlaku. Tapi alhamdulillah peraturan rektor kita itu istilahnya seiring sejalan dengan peraturan yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, wewenang, prosedur, dan substansinya itu harus sesuai dengan peraturan di atasnya.
Dan ini kalau dalam konsep bahasa hukum ya, hukum administrasi, itu dikenal dengan konsep presumptio istu causa, yaitu rechtmatigheid van bestuur, yaitu ada praduga tidak bersalah sebelum putusan itu dinyatakan batal, sebelum diuji. Oleh karena itu saya mengatakan tadi, kalau bicara gratifikasi, jangan kemudian tiba-tiba dikatakan gratifikasi itu melanggar hukum sebelum ada pemeriksaan secara berkelanjutan. Jadi tahapan-tahapan itu sangat menentukan. Jangan sampai orang yang istilahnya mendapatkan sesuatu tiba-tiba dikatakan itu gratifikasi tanpa ada pemeriksaan secara bertahap. Itu nggak boleh. Itu namanya cacat hukum. Itu nanti bisa cacat secara substansi, cacat secara prosedur. Batal demi hukum itu kalau dalam hukum. Dan ini kalau dimasalahkan di pengadilan, orang itu nanti dimenangkan, dilindungi oleh pengadilan karena prosesnya yang tidak pas. Jadi harus hati-hati. Jadi dalam masalah hal pemberian sanksi dan lain sebagainya, harus memahami aturan hukumnya. Terutama kalau pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan itu harus memahami hukum tertulisnya. Jadi melakukan aktivitas apapun, pahami hukum tertulisnya. Hukum tertulisnya bagaimana, normanya bagaimana, itu harus betul-betul dipahami. Jangan sampai kita melakukan suatu aktivitas yang tidak sesuai dengan dasar hukum. Nah, itu nanti menjadi masalah. Kita bisa digugat itu nanti. Jadi masalah gratifikasi itu begitu. Jadi ya memang betul kita harus melawan gratifikasi, harus dilawan. Untuk apa? Untuk mewujudkan kampus yang berintegritas dan berkelas. Tapi hati-hati terhadap orang yang disangka melakukan gratifikasi, penanganannya harus tepat. Jangan kemudian kita menuduh memberlakukan sanksi terhadap seseorang yang kita sangka melakukan gratifikasi tanpa dasar hukum yang jelas. Itu namanya nanti onbevoegd, tanpa wewenang. Dan tanpa wewenang itu nanti batal demi hukum. Itu panjang urusan hukumnya. Jadi bicara gratifikasi itu ujung-ujungnya nanti masalah hukum, tidak hanya masalah apa? Masalah perilaku, masalah kepatutan, enggak. Kalau ada kesalahan kita ya memang orang yang melakukan gratifikasi kalau dia melakukan memang terbukti melakukan gratifikasi dihukum orang itu kena sanksi. Itu ya, betul seperti itu. Tapi harus hati-hati juga. Kita dalam menjatuhkan itu harus betul-betul memahami dasar hukumnya. Jangan sampai salah. Kalau salah, orang yang tadi terkena hukuman bisa menggugat kita, pejabat yang menjatuhkan sanksi tadi. Nah, itu harus hati-hati. Jadi aspek gratifikasi itu dari aspek hukumnya itu sangat panjang dan sangat apa ya sangat rumit sebenarnya. Harus memahami prosedur. Makanya wewenang, prosedur, substansi harus dipahami. Untuk paham wewenang, prosedur, substansi, gratifikasi, pahami aturan hukum tertulisnya. Itu harus dipahami. Tahapannya bagaimana dan lain sebagainya untuk menjatuhkan bahwa itu memang gratifikasi yang apa bertentangan dengan kedinasan, bertentangan dengan tugas pokok kita seperti itu. Saya lanjutkan ya. Ada ditanyakan nanti ya kalau ditanyakan Mbak Paula ya. Oke, Prof. Sesi tanya Langsung. jawabnya nanti di akhir. Oh iya, iya. Nah ini saya seringkali mengatakan teman-teman harus memahami kita itu boleh melakukan pekerjaan. Pekerjaan itu harus sesuai dengan tupoksi kita, sesuai dengan wewenang kita. Jangan sampai nggak punya wewenang melakukan wewenang. Jadi misalnya Mbak Paula sekarang ini tugasnya di SU, ya kan? Ya wewenang tupoksinya di SU. Tugasnya apa?
ya menginventarisasi masalah jadwal, masalah kearsipan, ya mungkin seperti itu lebih lebih rinci lagi Mbak Paula lebih paham. Tapi kemudian apa boleh Mbak Paula melakukan mengaudit? Nggak boleh, karena bukan tugasnya. Nah ini harus paham wewenang. Pahami wewenang. Karena kalau bicara wewenang, wewenang itu merupakan ciri konsep hukum publik tentang penggunaan kekuasaan. Jadi Bapak Ibu harus memahami, teman-teman harus memahami, kekuasaan itu jangan diartikan kekuasaan presiden, bukan begitu. Kita itu punya kekuasaan. Kita itu melaksanakan kewenangan, itu melakukan kekuasaan. Begitu. Dan kewenangan itu harus sesuai dengan dasar hukum kita diberikan kewenangan itu. Ya, misalnya Mbak Paula melakukan tugas di SU, nggak mungkin Mbak Paula melakukan pekerjaan tugasnya di BPP. Nggak mungkin seperti itu. Lah ini kewenangan. Jadi kalau Mbak Paula melakukan kewenangan itu, melakukan kewenangan di BPP itu berarti itu up bevoegdheid tanpa kewenangan. Tanpa kewenangan. Jadi kalau tanpa kewenangan itu nanti perbuatannya Mbak Paula nanti itu bisa bertentangan dengan apa? Dengan tupoksinya dia. Nah, apalagi ini bicara masalah gratifikasi begitu juga. Kalau dia melakukan kewenangan menjadi tugasnya, tiba-tiba dia diberi angpo, diberi istilahnya uang, jasa, dan fasilitas lainnya, lah itu masuk gratifikasi. Itu harus dipahami. Karena kewenangannya dia melayani sesuai tupoksinya. Loh kok tiba-tiba ada pamrihnya? Ternyata minta apa? Minta duit, minta fasilitas voucher, minta istilahnya diberikan barang dan sebagainya. Lah itu otomatis, itu gratifikasi. Ya, dan itu memang harus dibuktikan. Pembuktiannya itu tadi bisa pembuktian berdasarkan pengakuan, pembuktian berdasarkan pembuktian terbalik. Itu harus bisa seperti itu kalau kita lihat. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ini pendapatnya Ten Berger dan lain sebagainya. Ini harus pahami. Nah, jadi kalau kita lihat langsung saja. Jadi tadi sudah saya katakan, loh, kalau di UNER untuk menjatuhkan sanksi tadi loh, terus yang melakukan pemeriksaan, kemudian apakah itu gratifikasi melakukan itu merupakan perbuatan melanggar hukum atau tidak? Saya tadi mengatakan itu ada di tangan rektor. Tapi rektor bisa melimpahkan. Melimpahkannya itu secara mandat, bukan delegasi. Jadi Bapak Ibu harus paham, teman-teman harus paham. Kalau mandat itu tanggung jawab, tanggung gugatnya tetap pada yang memberi pelimpahan. Tapi kalau delegasi itu adalah yang memberikan pelimpahan. Tapi kalau dalam aturan yang peraturan rektor ini, berarti ini kalau istilahnya wakil dekan dua, kemudian KTU dan timnya, kemudian yang di universitas itu ada Warek SD, ada BPI, itu pemberian tugasnya dari rektor itu berdasarkan mandat. Jadi nanti kalau ada sanksi yang memberikan itu adalah rektor, meskipun melalui unit tadi, pengendali dari gratifikasi. Tetap tanggung jawabnya pada rektor. Ya, itu harus dipahami. Selanjutnya, teman-teman harus memahami, di dalam melakukan pekerjaan apapun yang ada di Universitas Erlangga, teman-teman itu harus melakukan pendekatan hak asasi. Pendekatan hak asasi itu di sini kalau kita belajar dari aspek hukum pemerintahan, teman-teman itu karena teman-teman ini melakukan fungsi pemerintahan loh ya. Fungsi di dunia pendidikan. Fungsi dunia pendidikan itu fungsi pemerintahan. Berarti apa? Mau tidak mau harus memahami asas-asas umum pemerintahan yang baik. AUPB. Kalau di dalam bahasa Belandanya dikenal dengan Algemene Beginselen van Behoorlijkheidsbestuur.
asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi teman-teman harus memahami loh ya, dalam melakukan tindakan apapun, itu dasarnya itu tidak hanya hukum tertulis, tapi hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulisnya dalam melaksanakan fungsi pemerintahan itu bukan hukum adat. Hukum adat itu kan lahir dari kebiasaan masyarakat. Tapi kalau AUPB itu lahir dari praktek penyelenggaraan pemerintahan dan putusan pengadilan. Jadi teman-teman harus taat itu. Jangan sampai teman-teman melakukan fungsinya nanti digugat orang lain karena bertentangan dengan AUPB. AUPB itu apa saja? AUPB itu apa? Yaitu dalam melakukan pekerjaan harus memperhatikan asas kecermatan, asas pelayanan publik yang baik, asas kepentingan umum, asas tidak ada penyalahgunaan wewenang. Itu harus hati-hati. Jadi misalnya sekarang Mbak Ayunda dari FK ya melakukan aktivitasnya di unit apa? Apa sub apa Mbak Ayunda? Kalau boleh tahu. Izin lab medis terpadu saya, Prof. Tupoksinya apa? Salah satunya. Menerima riset penelitiannya mahasiswa, Oh, pelayanan. iya. Oh gitu ya, iya ya. Melakukan fungsi pelayanan ya. Jadi Iya, misalnya Mbak. Mbak Ayunda itu dalam tupoksinya di riset ya penelitian. Beliaunya melakukan suatu penerimaan proposal. Ternyata apa? Mbak Ayunda dalam menerima proposal itu memberikan syarat yang bermacam-macam. Oh, syaratnya sulit ditemui, harus istilahnya harus tambah ini, tambah ini, tambah ini. Hati-hati. Itu kaitannya dengan asas apa? Asas kepastian hukum. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan seperti itu nanti, loh ini loh gimana? Sebagai pelayan kok tambah sulit ditemui, memperpanjang prosedur, jangan sampai seperti itu. Saya yakin teman-teman di lingkungan Untas Erlangga itu baik-baik semua pelayanannya. Karena hal seperti itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, meskipun tidak melihat hukum tertulisnya, loh hukum tertulisnya mana yang dilanggar, nggak melihat itu, tapi melihat AUPB-nya, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Loh ini loh sebagai fungsi pelayanan kok seperti ini, itu bisa dimasalahkan, bisa dilaporkan. Dilaporkannya itu nggak hanya di internal saja ke kita, bisa dilaporkan ke Ombudsman. Ombudsman Republik Indonesia itu bisa seperti itu. Jadi masalah-masalah seperti ini adalah masalah kepatutan kita. Jadi kalau kita sebagai pelayan publik ya harus memberi pelayanan yang baik. Jangan sampai kemudian menyalahi AUPB. Apalagi minta duit, minta imbalan yang akhirnya masuk kategori suap. Wah, jangan sampai. Insya Allah satu sisi ya tidak berkah, satu sisi di aspek hukum bisa kita dijerat hukumnya karena melanggar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik tadi. Jadi ini sangat penting. Jadi kita harus menumbuhkan bersama-sama bahwa kita itu sebagai pelayan publik. Pelayan publik itu harus berperilaku yang baik. Akhirnya apa? Asas-asas ini keterkaitannya pada yang ini, pendekatan fungsionaris. Jadi saya menekankan kembali kepada teman-teman, apalagi teman-teman ini kan masih muda ya, sangat berpotensi bagus ya kan. Insya Allah nanti jenjang karirnya bagus ya kan. Jenjang karir yang bagus itu tidak ada artinya kalau perilaku kita tidak baik. Jadi di dalam hukum administrasi yang saya pahami, yang saya pelajari, selain pendekatan kekuasaan, pendekatan HAM, yang sangat penting itu adalah pendekatan fungsionaris. Pendekatan fungsionaris itu apa? Pendekatan perilaku. Perilaku yang baik. Perilaku yang baik dalam apa? Dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Dalam melaksanakan tupoksi kita, yang istilahnya harus istiqomah, harus melakukan dengan yang baik supaya apa nanti kita pada akhirnya nanti bisa husnul khotimah. Ini yang begitu. Jadi pendekatan fungsionaris itu yang sebenarnya itu tameng yang sangat penting bagi kita secara perilaku pribadi kita.
Kalau yang lain itu ada campur tangan negara, pendekatan kekuasaan, pendekatan HAM, itu campur tangan negara. Jika kita melakukan sesuatu, pasti kita kena sanksi negara, begitu. Tapi kalau pendekatan fungsionaris itu perilaku diri kita. Jadi pendekatan ini yang harus kita utamakan. Artinya apa? Memang dari awal sudah punya tameng, kita tidak mau seperti itu. Kita tidak mau menerima hal-hal yang berbau gratifikasi. Karena itu bertentangan dengan aturan otomatis seperti itu. Tapi yang penting bertentangan dengan moral agama kita, kan begitu. Dan pendekatan fungsionaris itu adalah perilaku yang baik dalam melakukan pelayanan publik. Perilaku yang baik berarti lawannya adalah perilaku yang buruk. Perilaku yang buruk di dalam hukum administrasi yang saya pelajari masuk dalam maladministrasi. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kalau melakukan adanya gratifikasi yang tidak sesuai dengan tupoksi kita, itu masuk maladministrasi. Maladministrasi itu adalah perilaku yang buruk. Perilaku yang buruk itu adalah dari bahasa Latin, malum, ya, malum dan administrare. Malum itu adalah perilaku yang buruk, administrare itu tindakan pemerintah yang buruk. Jadi ukuran kita itu adalah pada diri kita. Kita harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan tupoksi kita, sesuai dengan kedinasan kita. Karena ini kalau kita melakukan pelayanan yang buruk, teman-teman harus memahami, sebelum bisa saja kita nanti dimasalahkan orang. Misalnya ada gratifikasi ya, kemudian ada orang lain yang tahu. Dia tidak lapor kepada rektor. Dia kepingin lembaga eksternal aja lah. Bisa itu seperti itu. Kepada siapa? Ke ombudsman. Jadi nanti ombudsman itu yang jemput bola. Untuk apa? Untuk menyelidiki kasus gratifikasi Bapak Ibu sekalian. Dan pada ujung-ujungnya nanti harus koordinasi dengan universitas. Tapi kan malu seperti itu. Jadi yang paling utama itu adalah apa? Kita harus menyiapkan mental kita, perilaku kita. Tanpa ada aturan hukum, kita sudah istilahnya nggak mau seperti itu. Ya, itu perilaku itu. Dan perilaku itu yang paling jitu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Jadi di negara-negara maju, kalau saya berdasarkan penelitian ombudsman saya, ya, yang ada di Swedia, di mana, di Belanda, dan di Perancis, di negara-negara Skandinavia, ya, itu kenapa masalah mereka itu penyelenggaraan pemerintahnya mereka itu bersih, bebas dari kolusi, bebas dari korupsi, nepotisme. Karena apa? Garda terdepan mereka itu adalah pendekatan fungsionaris. Jadi kalau itu mereka langgar, mereka itu ada budaya malu. Nah ini yang sebenarnya harus kita tonjolkan. Karena apa? Pada satu sisi kita itu adalah apa? Melaksanakan fungsi pemerintahan di dunia akademisi, di dunia pendidikan. Berarti apa? Harus ada sikap melayani, Dienstbaarheid. Ya. Jadi sikap melayani itu dari bahasa Belandanya itu Dienstbaarheid. Jadi kata-kata dienst itu sebenarnya terserap di dalam bahasa hukum bahasa Indonesia kita. Akhirnya dienst menjadi dinas. Ya, jadi teman-teman harus memahami kalau pakai baju dinas, mobil dinas, rumah dinas, harus memahami aspek bahwa ini untuk keperluan dinas, bukan untuk keperluan macam-macam. Jangan sampai kemudian berbaju dinas, mintanya itu dinomorsatukan kalau mengurus apa-apa. Kemudian memakai mobil dinas untuk kepentingan yang bukan dinas. Misalnya apa? Untuk ke mall, untuk pulang ke desa. Itu nggak boleh sebenarnya dari aspek hukum administrasi. Jadi sikap melayani mobil dinas, rumah dinas, baju dinas itu hanya dilaksanakan pada waktu dia melaksanakan fungsinya, melaksanakan fungsi kedinasan.
Kalau dia tidak melaksanakan fungsi kedinasan, itu nggak boleh. Itu pendekatan perilaku. Ya inilah yang akhirnya ini dianggap biasa, akhirnya nanti gratifikasi ya juga dianggap biasa. Itu seperti itu, karena dianggap hal yang biasa. Makanya keyword saya sebenarnya kita bisa melawan ya kan masalah gratifikasi ya untuk istilah mewujudkan kampus berintegritas dan berkelas kembali pada diri masing-masing kita. Kalau garda depan kita, hati kita itu memang kita itu istiqomah melaksanakan tugas tanpa embel-embel gratifikasi, insya Allah kita bisa melakukan suatu tindakan yang bisa menyumbang kampus ini untuk bisa mencapai kelas dunia. Itu yang harus kita pahami. Jadi pendekatan fungsionalis itu sangat penting. Meskipun aturan-aturan hukum itu juga ada yang menghadangnya. Tapi sudahlah cukup kita ada perilaku kita yang mengatakan ini seperti ini. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat, memang saya setuju kita lawan gratifikasi. Melawannya dari mana dulu? Dari diri kita masing-masing secara individu. Dan dari masing-masing individu itu kemudian menguatkan dalam satu kelompok. Akhirnya nanti terbiasa dalam satu sistem sehingga kita tidak mengenal istilah gratifikasi. Seperti itu. Itu saja pemaparan dari materi saya. Mungkin lebih bagus kalau ada sesi diskusi, nggih. Terima kasih. Saya sebelumnya kalau ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih Mbak Paula atas kesempatan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Prof. Materi yang telah disampaikan. Monggo bagi peserta webinar, jika ada pertanyaan, barangkali bisa ditanyakan untuk sesi diskusi bersama Prof. Sri. Lebih lanjut, kami persilakan. Monggo. Monggo. Monggo bagi yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya dan berdiskusi lebih lanjut dengan Prof. Sri? Saya Mbak Kusri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ige. Eh, Mbak Paula, iya saya boleh. Udah. Mbak Ina, Bu Ina. Monggo Bu Ina. Monggo, Oke. monggo. Silakan. Gini, Bu. kalau gratifikasi yang disampaikan Bu Sri tadi kan aturannya gini-gini, waduh, kayaknya mesti kita perlu hati-hati juga. Jadi gini Bu Sri, kalau kami itu kan tupoksinya ya ada mengajar, menguji. Nah, yang biasanya tidak selalu sih ya, tapi ada beberapa mahasiswa yang memang memberi sesuatu kepada dosen kalau mereka sudah lulus dan diberinya itu pada saat mereka sudah wisuda. Gitu. Jadi dosennya datang ke kampus untuk memberi sesuatu dan sesuatunya juga nggak besar, paling tas Elizabeth paling pol, paling pol tas Elizabeth nggak anu ya, FSC lah, FSC gitu loh. Terus, uh, nah itu apakah termasuk juga gratifikasi? Kalau memang katanya ada mengatakan itu gratifikasi. Terus langkah kita gimana Bu? Apakah dikembalikan sengaja tidak diambil, ya ditolak gitu, atau seperti apa Bu? Ada lemari gratifikasi juga di FST ini. Iya. Ada juga. Nggih, Iya. matur nuwun, Bu. Terima kasih. Ya, Bu Ina, semoga selalu sehat. Satu sisi memang kalau kita lihat gratifikasi itu kan juga harus dilihat dulu. Apakah itu gratifikasi berkaitan dengan kedinasan atau tupoksi kan seperti itu. Oleh karena itu secara prosedur peraturan perundang-undangan kita memang harus dilaporkan, Bu Ina. Nah, nanti dalam waktu pelaporan itu nanti pelaporannya itu ke tingkat siapa? Kalau di fakultas kan ada Wadek SD, kemudian KDKTU, dan mereka yang nanti istilahnya secara prosedural itu nanti yang istilahnya melihat apakah ini yang memutuskan melalui tahapan-tahapan pemeriksaan ya,
apakah dalam hal ini itu masuk gratifikasi atau tidak. Nah ini kan berarti ada ruang untuk melakukan suatu penilaian, melakukan penafsiran oleh pejabat yang berwenang. Nah, dalam hal ini yang tadi dikatakan oleh Bu Wina, bisa saja kan Bu Sri ini kan sudah selesai, jangka waktunya sudah lama, dia sebagai ucapan terima kasih dan itu barangnya nggak menjanji kan begitu. Nah, Iya. itu sebenarnya memang dalam prosedurnya tetap harus dilaporkan. Tapi itu belum tentu nanti dikatakan itu gratifikasi yang bertentangan dengan kedinasan dari Bu Ina. Itu berdasarkan penilaian lagi. Dalam aturan hukum seperti itu. Tapi lebih amannya kalau saya istilahnya sedikit apapun kita melaporkan aja. Ini loh Pak, gini nanti yang memutuskan kan beliaunya. Istilahnya itu masuk gratifikasi yang melanggar aturan atau tidak. Memang satu sisi ya itu paling amannya ya sudah ditolak aja Bu Ina kalau saya. Itu seperti itu. Tapi prosedurnya itu tidak harus langsung dinyatakan itu gratifikasi yang bertentangan dengan kedinasan kita. Harus melalui pemeriksaan tadi itu begitu. Yang ada di tingkat fakultas. Fakultas dilakukan Tadi oleh nggih yang berbagai. meriksa yang jajaran ada dekan Iya, iya begitu. KPU tadi nggih. Iya, betul. Oh, oke. Kalau makanan Ibu Sama saja kan itu sama ya. iya seperti itu kalau makanya itu hal seperti itu menjadi ranah penilaian dari pejabat yang berwenang itu masuk sebagai gratifikasi atau enggaknya ya memang cepat kalau untuk masalah makanan harus memang segera diputus karena berkaitan dengan masalah kedaluarsanya dan lain sebagainya ya itu dari aspek proses yang ada secara legalitas dalam aturan ini. Oke. Itu, Wina. Nih Bu, matur nuwun. Oke, terima kasih, Wina. Baik, Maturun. Izin Prof, ini ada pertanyaan di dalam room chat. Nah, ini pertanyaannya dari Mbak Ajeng Cahyaningrum. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi situasi di mana ada tekanan untuk menerima gratifikasi? Monggo bagi Mbak Ajeng, barangkali bisa on cam sebentar dan berdiskusi langsung dengan Prof. Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Belajar. mohon bertanya, Prof, Iya, bagaimana mengatasinya? ya. Cara mengatasinya kembali lagi saya tadi mengatakan pendekatan perilaku kita. Jadi pendekatan fungsionaris yang terakhir tadi yang saya sampaikan. Jadi harus betul-betul kita itu ada kekuatan iman ya dan mental bahwa kita istilahnya tidak terkena hal seperti itu. Jadi kita memang dikatakan istilahnya killer dan lain sebagainya nggak masalah kalau itu berkaitan dengan masalah yang hal yang mendasar. Jadi satu sisi ya katakan tidak, harus berani mengatakan tidak untuk menerima gratifikasi meskipun ada tekanan. Karena itu kembali lagi pada perilaku kita, yaitu tadi istiqomah tidak. Itu kalau kita lihat. Makanya kalau saya memberikan contoh di negara-negara maju, itu malah pendekatan perilaku itu yang lebih utama daripada pendekatan kekuasaan dan pendekatan HAM. Jadi nggak usah aturan dulu, nggak aturan itu nanti otomatis istilahnya nanti mengikuti. Kita kan kadang-kadang aturan dulu baru kita takut kan begitu. Nah, ini harus istilahnya cara menghadapinya bagaimana? Yaitu tadi pendekatan fungsionaris kita yang harus kita kuatkan. Bahwa harus dipahami fungsi kita adalah fungsi sebagai pelayan publik, fungsi public service kita. Berarti kalau sebagai pelayan publik harus berperilaku yang baik, melayani yang baik, tanpa embel-embel yang lain-lain itu tadi. Karena otomatis kalau seperti itu, insya Allah lah kita istilahnya istiqomah, ya barokah, istilahnya kan begitu ya kalau kita lihat ya. Memang sulit Mbak Ajeng untuk seperti itu, karena dalam satu sistem itu kadang-kadang kan ada yang istilah, oh sok idealis, sok suci, ya sudah. Sudah salah, nggih. Serba salah, ya. Tapi insya Allah lah kalau kita dengan cara kita yang dengan memang itu dari aturan kita tidak bertentangan dan ini memang untuk istilahnya memang pelayan publik kita, ya insya Allah lah kita istilahnya enak melakukan seperti itu. Jadi menghadapi situasi itu ya kita harus berani mengatakan tidak.
itu terhadap gratifikasi itu nggih. Oke. Iya, Oke. iya. Mohon maaf, Prof, satu Oke. lagi boleh? Iya, nggak apa-apa Mbak Ajeng, nggih monggo. Eh, apakah ada pengecualian untuk gratifikasi yang dilarang gitu, Prof? Oh ada. Coba nanti Mbak Ajeng baca di Peraturan Rektor Untas Erlangga ya nomor 8 tahun 2020 tentang istilahnya pasal 3. Jadi gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikecualikan. Jadi kalau saya lihat itu selama tidak ada keterkaitan dengan kedinasan tupoksi. Seperti itu boleh. Makanya dalam hal ini tadi saya sampaikan ke Bu Ina tadi, ya ini harus ada pembuktian bahwa apakah ini masuk gratifikasi atau tidak. Nah ini istilahnya melalui hal seperti itu. Jadi kalau istilahnya mohon maaf ya, kan seringkali kita sebagai orang tua terhadap apa gurunya anak-anak kita, istilahnya sudah lulus sudah lama, sudah istilahnya nggak ada keterkaitan dengan rapot anak kita dan lain sebagainya. Mungkin sudah tahun ajarannya sudah baru ya kan. Kemudian karena kita itu ada hubungan baik memberi sesuatu, kalau menurut saya nggak ada hubungan kedinasan kok itu ya nggak masalah begitu. Sebagai reward gitu nggak? Iya, ya seperti itu. Ini makanya ada dalam ketentuan pasal 3 nanti Mbak Ajeng mohon Oke. dibaca lagi. Nggih, itu. Nggih. Ya, terima kasih Prof atas penjelasannya. Nggih, sama-sama, nggih. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan kepada Prof. Sri. Monggo. Gimana? Masih ada yang ingin didiskusikan dengan Prof. Sri? Oke, ini ada... Bentar. Boleh, boleh. Boleh, Mbak Yuda. Monggo, monggo. Monggo, Mbak. Assalamualaikum, Prof. Woi, nggih, Waalaikumsalam. Nggak apa-apa ya, Prof, saya tanya. Lu nggak apa-apa, lu tambah Saya senang agak saya. Nggih, agak penasaran saya. Gini, nggih. kalau di fakultas itu kan kalau ada kayak akreditasi atau Ya, apapun itu kan biasanya kita sebagai fakultas itu kayak menjamu asesor seperti itu nggak, Prof? ya, 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 betul, betul. Ya, Ya, ya. menjamu asesor seperti itu nanti di akhir tapi di akhir acara Prof maksudnya sudah tapi ya belum ya maksudnya acara berlangsung tapi udah selesai hanya 3 hari gitu. Terus eh, akhir acara kita menjamu itu ke makan-makan dan dibawakan sedikit oleh-oleh khas Surabaya biasanya. Apakah itu termasuk gratifikasi? Karena kan mengingat eh, eh, Nilai belum keluar. hasil dari akhirnya sendiri belum keluar gitu nggak, Prof? Iya, iya, betul. Itu Iya, kan sering terjadi ya. iya, iya, betul. Yang bikin saya penasaran karena saya lihat di SIM di FK sendiri masih ada yang seperti itu. Iya, iya, Mohon arahnya, Prof. iya. Terima Ini kasih. Bu, betul, makasih Mbak Ayunda ya. Jadi di satu sisi ya saya pernah mengalami seperti itu kan saya sebagai Wadek 2 di FH, kemudian di Wadir Sekolah Pasca kan yang menangani hal seperti itu kan ada istilahnya akreditasi dan satu sisi ada nilai-nilai kepatutan. Nilai-nilai kepatutan dalam hal apa? Ya memang kalau istilahnya namanya tamu kan begitu ya. Jadi tamu itu masa tidak diberikan istilahnya makan dan lain sebagainya. Dan makanya inilah apa ada ruang untuk melakukan penilaian, ruang untuk melakukan penafsiran. Jadi saya tadi ngomong ke Bu Wina tadi, Bu Wina untuk menyatakan gratifikasi atau tidak itu ada wewenang untuk melakukan penilaian melakukan penilaian atau penafsiran dan itu harus ada alasan. Alasan kenapa istilahnya ini menjamu dan lain sebagainya. Kalau menurut saya ini kan nilai kepatutan yang harus ditonjolkan. Dan hal seperti ini bukan gratifikasi. Dan menurut saya kalau masalah oleh-oleh itu juga satu sisi, ya memang harus ditegaskan bahwa satu sisi saya sih lebih baik kalau dalam masalah oleh-oleh itu saya tidak melakukan itu.
Kalau mungkin menjamu makanan oke, ya. Tapi istilahnya kalau oleh-oleh dan lain sebagainya itu bias juga masalah seperti itu. Kalau istilahnya oleh-oleh dan lain sebagainya lebih baik ya tidak usah dilakukan karena nanti ada istilahnya indikator bahwa itu gratifikasi dan lain sebagainya. Karena ada juga dari asesor yang nggak mau diberi oleh-oleh, ada yang mau kan begitu. Lebih baik Ya. supaya istilahnya tidak masuk ranahnya itu apakah gratifikasi. Menurut saya kalau oleh-oleh nggak usah. Tapi kalau masalah menjamu ya memang sebagai tamu ada ketimuran, kepatutan kita harus menjamu dan itu nggak ada hubungannya dengan masalah gratifikasi. Itu Mbak Yunda. Baik, Jadi terima dari kasih Prof. kepatutan Jawaban. AUTP juga, nggih, itu seperti itu. Nggih. Baik, terima kasih semuanya. Kayaknya udah 3 pertanyaan. Gimana? Nggih. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Prof. Sri Iya, terima bergabung kasih. dan menyampaikan materi kepada peserta webinar pada pagi hari ini. Matur nuwun sangat. Kami dari kelompok 10 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nggak lupa juga untuk peserta webinar. Kami dari kelompok 10 juga mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasmenya yang sudah merelakan waktu, menyempatkan untuk hadir. Dan perlu kami ingatkan juga, di sesi akhir ini nanti kita akan ada post test. Setelah ada pretest, pasti ada post test. Sama kayak diklat kemarin. Monggo bagi peserta webinar, silakan diisi untuk post testnya. Link post test bisa diakses di room chat. Nah, ini juga kami menampilkan QR dari post test. Ya, terima kasih Mbak Paula ya dan Eh, teman-teman semua. Semoga selalu sukses ya. matur nuwun sangat, Semoga sehat Prof. selalu. Ye, terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. Ye. banyak. Baik, untuk post testnya kurang lebih sama soalnya yang di pretest barangkali setelah mendapatkan pencerahan materi dari Prof. Sri, kita sebagai sivitas akademika Universitas Airlangga jadi lebih memahami apa itu gratifikasi, bentuk-bentuk gratifikasi, hukum gratifikasi yang ada di UNAIR seperti itu. Oke, sambil jalan untuk mengerjakan post test, eh, nantinya untuk pemenang voucher e-money akan dihubungi oleh panitia. Nanti e-money akan dikirimkan kepada pemenang secara langsung, yang nantinya akan dihubungi oleh kami sebagai panitia nanti. Baik, apakah sudah selesai untuk post testnya? Saya mohon izin juga untuk melakukan sesi foto sebentar, biar terdokumentasi untuk peserta webinar pada pagi hari ini. Boleh yang bisa on cam, tapi kalau ada yang kepentingan tidak bisa on cam, tidak apa-apa. Monggo, bagi yang bisa on cam, tampilkan sebentar, boleh? Oke, baik dari panitia.
Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa yang belum mengisi daftar presensi, monggo diisi. Yang belum mengisi link post test, monggo juga sekalian diisi. Kami perwakilan dari kelompok 10 banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Semoga webinar kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, baik sivitas akademika maupun non-sivitas akademika Universitas Airlangga. Salam sehat dan sampai bertemu kembali di kesempatan baik lainnya. Izin saya tutup untuk webinar pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.